Kega Warrior, let's go! Ketemu lagi ya di Ibadah Kega minggu ini. Udah pada mandi dan rapi belum? Jangan lupa juga buat cuci tangan dan stay at home ya. Aku tebak-tebakan nih, apaan kak? Teletubbies kalau misalnya bangun siang jadinya apa? Apa ya? Teletubbies kak. Ada juga kak. Nah, adik-adik, kalau di rumah aja jangan pada bangun kesiangan ya, gak sehat loh. Sehat itu bangunnya pagi dan rajin olahraga kayak kakak ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak nih. Nah sekarang kakak mau mengajarkan cara untuk bermain bulu tangkis dengan benar. Mari kita saksikan. Nah teman-teman, langkah pertama kita harus punya raket dan kok. Nah gini baru bisa main. Kalau nggak punya raket gimana mau main? Langkah kedua. Nah, langkah kedua kita belajar cara memegang raket seperti apa. Caranya itu memegang seperti berjabat tangan dengan orang lain. Mari kita praktekkan berjabat tangan. Berjabat tangan seperti ini. Nah, berhasil deh. Seperti itu ya teman-teman cara memegangnya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Bagaimana caranya servis? Nah, servis yang pertama namanya forehand service. Posisi tangannya seperti ini, lalu kita ayunkan. Oh, siapa itu? Saya akan masuk ke dalam. Ini siapa nih orangnya tadi? Oh, kamu? Kamu yang mukul kok tadi ya? Iya. Mukul kok aja belum lurus kamu. Ayo sparring lawan saya. Ayo. Jadi kita diajakin sparring nih sama orang gak kenal. Oke, kita mau lawan dulu dia. Ayo jadi nggak ini? Ayo, fisik ngalami. Ready, fight! Aduh. Tenang. Sudahlah. Oke. Oke teman-teman, segitu aja oke. Jadi kita tadi sudah menang ya karena mempraktekkan cara-cara bermain badminton yang benar. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Kamu ngapain aja di rumah? Kalau aku olahraga juga sih kak. Olahraga cuci piring, olahraga nyapu pel, olahraga lari-lari jagain adik. Banyak lagi sih kak. Oh iya juga ya. Nah kalau adik-adik Kega ngapain aja nih di rumah? Oke, sekarang kita lihat video Kega at home. Selamat pagi.
Teman-teman, selama saya di rumah, saya untuk menghilangkan rasa bosan, saya bermain bola. Shalom teman-teman, dan nama Vega, saya tinggal saat pandemi kayak gini. Kerjaan saya bantuin mama di rumah, dari cuci piring, ngepel sampai bersih-bersih rumah. Semangat ya teman-teman, bisa bantuin orang tuanya. Hai teman-teman, tadi kan saya udah nyuci piring. Sekarang saya ngepel rumah. Jangan pernah patah semangat ya, bersih-bersih rumahnya, terus bantuin orang tuanya. Nah teman-teman, saya sudah selesai nyuci piring sama ngepelnya. Nah teman-teman jangan pernah bosan ya bantu orang tuanya di rumah. Walaupun kita libur sekolah, kita tetap bantu orang tua kita. Jangan pernah bosan ya. Nah, kita nggak boleh keluar rumah sementara. Jadi tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Oke lah, Swan. Itu harus kasih tau papa ya, itu jago ya kan mana dia. Video. Video. Enggak. Apa? Foto. Yang bener dong. Hati-hati dong, nggak usah buru-buru. Udahan. Kega, ini adalah kegiatanku selama di rumah. Aku ingin bermain badminton dengan mamiku supaya badan kita sehat. Lo penonton ya? Waduh. Seru juga ya adik-adik. Ternyata di rumah aja juga banyak loh manfaatnya. Ada yang jadi rajin bantuin mama di rumah. Ada yang jadi pintar masak gara-gara bantuin mama bikin kue. Dan masih banyak lagi. Jadi kreatif ya kak. Nah adik-adik karena udah segar, kita mulai buat kegiatan. Halo semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman di rumah? Iya. Pastinya baik-baik aja ya kak. Baik. Ya, gimana Kembali kak? lagi nih bersama kita ya. Siapa nih? Oh, Coba iya. perkenalkan diri dulu dong kak. Oke, nama kakak Kak Yere. Kembali lagi bersama juga Kak Cila. Kak Cila. Hari ini kita mau ngapain kak? Wah, kita mau memuji Tuhan dong. Hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan.
Tapi sebelumnya para pemusik udah siap? Puji Tuhan. Puji Tuhan hari ini. Kak Yusuf. Kak Yusuf, Kak Yordan, Kak Yosua, dan Kak Kevin. Oke. Mari kita bersuka yuk. Ya, ya. Ya semuanya yang di rumah. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita semuanya bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Semuanya di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Nah, semuanya yang di rumah yuk, jangan pada mager yuk, kita semuanya joget. Mari kita bersuka buat Tuhan. Kega Warrior, let's go. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Apa? Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman masih semangat buat puji Tuhan. Yeay, masih. Yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Tapi sebelumnya Kak, sebelumnya nih. Ya apa nih Kak? Aku mau ngetes semangat teman-teman yang ada di rumah. Iya nih Kak. Nah, coba kita jongkok dulu ya. Wow, iya boleh. Seperti biasa, Mau ngapain nih? kita mau yel-yel. Oke. Oke, siap-siap apa ya? Siap semuanya? 1, 2, 3. Iya. Salah, Kak. salah. Salah nih. Kegario. Let's go. Kegario. Let's go. Jesus. Amin. Jesus. Amin. Iblis. No. Kita mau katakan yes idola kita. Semua tepuk tangan di atas yuk.
dapat. Tidak ada yang Ya bisa Tuhan. menandinginya. Dia siapa? Yesus idolaku. Kuasanya hebat. Kuasanya hebat. Kuasanya dahsyat di dalam Tuhan. Ya Yesus. Aku mau nari. Aku mau nari. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik. Hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi. Mau nari, Nari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi. Kita kata kita sama-sama. Tuhanku, Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Ya Tuhan, aku mau Nari, nari di hadapannya. Yesus yang terbaik. hanya Dia idolaku. Lebih semangat lagi. Aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik. Hanya Dia idolaku. Aku mau nari. Nari di hadapannya. Yesus yang terbaik. Hanya Dia idolaku. Siapa yang terbaik? Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik. Hanya Dia. Dia idolaku. Haleluya. Ya, masih semangat teman-teman? Masih dong. Oh masih. Iya. Tapi sekarang waktunya kita buat dengar firman Tuhan. Ya. Siapa yang di sini yang antusias buat dengar firman Tuhan? Saya. Yang semangat buat denger ceritanya Tuhan Yesus. Ya teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita, atas segala kebaikannya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Aku Kau. memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi Haleluya. Bapakku cinta Kau. sekali katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau
Aku memujimu ya Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Bapa-Ku cinta Bapa-Ku cinta Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima Terima kasih, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu kepada kami, buat cinta Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Segala apa yang ada pada kami tahu semua berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada Yes. kami. Kami mau dengar ceritanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Kami mau dengar kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan Yes. kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Ya. Kasih Kakak yang akan membawakan kebenaran-Mu hari ini, biar lewat apa yang Ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu buat hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. berdoa dan mengucap syukur. Kami siap dan semangat dengar firman Tuhan. Yang siap dan semangat dengar firman Tuhan katakan, oke teman-teman, siap buat dengar firman Tuhan? Siap. Halo, selamat pagi adik-adik Kega. Wah, senangnya bertemu dengan adik-adik Kega semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, sepertinya belum semangat nih. Terus kakak lihat kayaknya ada yang baru bangun tidur. Yuk, untuk lebih semangat, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Oke, udah siap? Ya. Udah siap? Kita mau pakai gerakan Kega dulu. Gerakan idola kita. Masih ingat nggak? Ingat dong. Oke. Yo. Kega warrior. Let's go. Jesus. Amin. Iblis. No, no, no. Batau. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Wah. Adik-adik hebat semuanya. Sekarang udah semangat dong. Semangat untuk dengarkan firman Tuhan minggu ini. Oke, kalau yang udah semangat, coba duduk manis. Perhatikan firman Tuhan minggu ini. Ya. Terus kita mau saksikan video berikut ini. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel,
ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Nah, gimana? Adik-adik sudah menyaksikan videonya? Yuk, kakak ajak adik-adik untuk sharing tentang firman Tuhan yang tadi adik sudah dengar dan lihat. Adik-adik bisa sharingkan dengan papa dan mama yang ada di samping adik-adik. Coba, apa yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan yang tadi? Sudah? Coba, apa yang didapat adik-adik? Ya, betul, yaitu tentang berbagi atau memberi. Wah, adik-adik hebat dan pinter-pinter semua. Ya, dari firman Tuhan tadi mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat. Dia mau berbagi walaupun dalam kekurangan. Dalam firman Tuhan tadi kita boleh saksikan bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung. Oh, sedikit banget ya adik-adik. Dan sedikit minyak. Dan diceritakan tadi bahwa dia akan buat itu menjadi roti yang dia mau makan bersama anaknya. Setelah itu dia mati. Wow, sangat menyeramkan ya adik-adik. Dan sedih ya dengarnya ya, bahwa janda itu sangat susah sekali. Tetapi janda itu dia mau berbagi. Dia mau memberikan roti sedikit kepada Nabi Elia. Apa yang terjadi adik-adik? Ada mukjizat. Diceritakan bahwa tepung dan minyaknya itu tidak pernah habis sampai hujan turun atas negeri itu. Wow, luar biasa ya adik-adik. Janda itu tidak kelaparan lagi. Nah, dari kisah itu kita dapat simpulkan bahwa janda itu mau memberi walaupun dia kekurangan. Tetapi di balik itu semua, Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan buat janda itu. Adik-adik, kita mau lihat situasi sekarang ini disebabkan oleh wabah corona. Semua serba sulit, serba susah. Adik-adik gak bisa kemana-mana. Adik-adik mungkin kesel karena tidak bisa main-main ke mall, jalan-jalan, makan makanan enak di restoran. Adik-adik mengeluh nggak?
Wah, jangan mengeluh ya, tapi kita mau bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Dan adik-adik juga melihat masih ada orang lain yang susah untuk makan. Nah, mungkin ada adik-adik yang orang tuanya pedagangnya sepi, lalu orang tuanya yang bekerja dirumahkan karena perusahaannya tutup sementara. Nah, adik-adik nggak usah sedih. Adik-adik ajak papa mamanya untuk berdoa. Bersyukur Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti menolong, dan Tuhan pasti memberkati. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia akan memberkati kita dan menolong kita. Nah, untuk adik-adik yang berlebih, bisa memberi, menolong teman-temannya atau tetangga di rumah yang sedang kesusahan. Terus kalau adik-adik yang belum bisa memberi, adik-adik juga bisa memberi. Memberi apa? Bisa memberi perhatian, memberi waktunya untuk berdoa, memberikan kekuatan buat teman-teman yang sedang susah. Seperti teladan Tuhan Yesus, Dia sudah memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik ingat firman Tuhan minggu kemarin, yaitu tentang anak-anak terang. Kita adalah anak terang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biar orang lain melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Boleh memberkati kita semua. Tetap di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan, makanan-makanan bergizi, taat papa mama. Kita berdoa bersama-sama supaya virus corona itu boleh berangsur hilang dari bumi kita tercinta Indonesia ini. Sehingga kita boleh beraktivitas lagi, kita boleh bersekolah, kita boleh ke ibadah kega lagi, kita boleh berkumpul sama-sama lagi. Oke? Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita diajar untuk berbagi atau memberi. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, yaitu berbagi. Adik-adik bisa berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Lalu adik-adik videokan, atau adik-adik bersaksi tentang gimana adik-adik berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Ditunggu ya videonya sampai dengan tanggal 3 Juni. Oke adik-adik, siap untuk praktekkan firman Tuhan? Siap dong. Nah, demikian adik firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke, waktunya kita bermain games. Games kali ini kalian harus membantu janda Sarfat menemukan Nabi Elia. Kalian harus bisa mencari jalan sampai ketemu ke Nabi Elia. Waktunya hanya kakak berikan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah ketemu belum jawabannya? Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo, pada bisa nggak? Ya. Oke, udah ketemu?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis teman-teman. Ya, jadi ada yang udah ketemu? Ya, kalau kalian bisa ketemu berarti kalian hebat banget. Nah, kakak akan memberikan kunci jawabannya. Ya, ini dia jawabannya. Teman-teman, ada yang sama jawabannya? Kalau jawaban teman-teman sama, berarti teman-teman benar sekali dan mampu menaklukkan games ini. Oke, sekian saja dari games ini. Jadi tadi firmannya itu kita diajarkan untuk berbagi dan memberi seperti janda Sarfat itu ya kak? Iya kak, memberi walaupun dari kekurangan kita supaya kita bisa tetap menjadi terang. Oke adik-adik, sekian ibadah kita ya. Jangan lupa untuk cuci tangan dan istirahat yang cukup ya. Dan berolahraga. Dadah.